Terima kasih atas waktunya. Saya diberikan kesempatan pada malam hari ini. Mungkin kita, ini Muhammad Kece, ini malam ini mau berbagi tentang soal hantu ya. Nah, jadi saya dulu sebelum percaya Yesus, seringkali tidur bermalam di kuburan, yaitu istilah zaman dulu itu bertapa. Jadi kuburan itu saya tidurin di atasnya. Nah, untuk mendapatkan macam-macam lah, ada jimat atau mungkin pada musimnya ada SDSB itu, pengen dapat SDSB itu dulu, pengen kaya mendadak. Nah, hantu itu biasanya wujud atau terlihat oleh orang yang punya imajinasi ketakutan. Tapi kalau bagi orang yang berani, itu hantu itu tidak pernah ditemukan. Saya seringkali tidur di keramat-keramat, di kuburan-kuburan dulu sebelum percaya Yesus. Tidak pernah menemukan yang namanya hantu. Seperti saya tidur di kuburannya wali, yaitu Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan. Di banyak gua di sana, di gua. Terus di atasnya ada makom wali, kita tidur di sana. Dan kejadian seperti itu masih banyak dilakukan sampai sekarang. Jadi kasihan saudara-saudara kita yang masih mempercayai bahwa wali itu bisa memberikan karomah, bisa memberikan mujizat, syafaat. Itu harus berpuasa, tidur di kuburannya. Tapi sampai saat ini, yang saya lakukan dulu, tidur di kuburan yang terkenal kata orang angker, artinya banyak kuntilanak, banyak setannya. Tapi saya tidak pernah ditemui makhluk-makhluk itu. Itulah yang saya yakini dulu, bahwa hantu itu biasa terjadi itu kepada orang yang imajinasinya penuh dengan rasa takut. Tapi kalau dengan orang yang berani, tidak akan muncul itu. Karena saya berdasarkan pengalaman. Atau mungkin bisa juga beda keyakinan. Ya. Mungkin karena saya setengah tidak percaya, maka hantu itu tidak muncul di depan saya. Kira-kira seperti itulah Pak, tentang hantu. Magic, sihir-sihir, pelet-pelet, kalau sudah percaya Yesus, rontok. Gitu. Nggak ada kekuatannya. Dulu ada ilmu yang didapat dari guru, tidak mempan golok. Ada orang yang sering keluar masuk penjara karena ribut-ribut, mentang-mentang tidak mempan golok. Tetapi setelah didoakan di dalam nama Yesus, maka ilmu itu lepas dengan sendirinya dan akhirnya mempan oleh silet atau golok diiris. Nah, itulah kekuasaan Tuhan Yesus, ajaibnya Tuhan Yesus. Ada satu ketika tahun 2009, itu ada anak rohani saya, dia sering ribut, sering berantem, dan dikenal daerah itu kekuasaannya, dia sebagai centeng lah atau jagoan di situ. Tapi sering keluar masuk penjara gara-gara ribut, gara-gara membunuh lah atau melukai orang. Nah, sekali waktu saya tinggal di situ karena mengalami intimidasi juga, saya akan ditangkap. Kemudian saya tinggal di daerah itu, di daerah kekuasaannya itu, janggotnya panjang itu orang tuh. Nah, saya tanya, kenapa Pak Mahdi namanya? Pak Mahdi sering keluar masuk penjara.
oh saya keluar masuk penjara itu karena berantem, melukai orang itu dengan golok, sehingga saya keluar masuk penjara. Dan punya ilmu seperti itu, jadi rasanya itu ingin berantem aja terus, karena perasaannya menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya, hanya dia sendiri yang paling kuat gitu. Nah tapi kalau dipikir lagi, ya percuma juga kita nggak mempan golok, tapi kalau hidup kita selama-lamanya sering dipenjara gitu. Nah, susah makan, susah berpakaian, kan tidak menguntungkan punya ilmu kebal seperti itu. Sekali waktu saya tanya Pak Mahdi, kenapa nggak mau melepaskan itu supaya merdeka, jangan ribut terus. Dia bilang, tidak ada seorang pun kiai atau dukun yang sudah tua pun melepaskan ilmu saya. Jadi saya pernah berusaha sampai ke Madura, ke Jombang, untuk mencari yang bisa mengeluarkan ilmu saya. Nah, sekali waktu saya datangin, Pak Mahdi, sekarang gini aja lah. Kalau Bapak benar-benar mau melepaskan itu ilmu, baik, saya akan doakan sekarang. Itu. Saya doakan, dia disuruh duduk atau jongkok di tanah. Saya bilang, coba berlutut di situ. Saya tumpang tangan kepalanya, saya tumpang tangan. Saya dalam hati atas, Tuhan Yesus bekerja. Orang ini mau melepaskan ilmunya. Saya mohon, lepaskan. Sebagaimana engkau melepaskan roh-roh yang merasuki orang gerasa itu. Saya cuma begitu aja. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, maka semua terlepas. Setelah itu muntah dia, keluar batu, ada besi, gotri, sepeda itu dimasuk-masukin ke tubuhnya. Muntah langsung, wah keluar. Keluarin aja, saya bilang, nggak usah ditahan-tahan, keluarin, nggak apa-apa. Baru kali ini katanya ada haji muda bisa melepaskan ilmu saya katanya. Saya bilang bukan saya yang bisa melepaskan. Jadi siapa? Tuhan Yesus yang menopang saya. Begitu. Siapa itu Yesus? Nah, kalau di Al-Quran itu Isa Al-Masih. Bukan Yesus orang Kristen katanya. Jadi begini ceritanya. Saya langsung alurkan ke Al-Quran. Akhirnya dia taluk dan langsung dibaptis sekeluarga. Bahkan sampai saudaranya. Nah, itu kejadian. Iya, dibaptis. Istrinya, anaknya, saudaranya juga. Baptis semua. Percaya Yesus. Gitu. Nah itu pengalaman. Jadi di dalam nama Yesus itu kita memang tidak berdaya. Kita memang tidak punya kuasa. Tapi sekalinya Tuhan pakai tangan kita, janji Tuhan dinyatakan. Apabila kamu tumang tangan di atas orang sakit, atau sekalipun kamu minum racun maut, kamu tidak akan mati. Kalau kamu tumpang tangan sama orang sakit, maka akan mengalami orang sakit itu sembuh. Dan selama ini Muhammad Kacai ini sudah ada beberapa orang yang ditumpang tangan, ya puji Tuhan dia sembuh gitu. Ada yang lumpuh berjalan, ada orang yang mau dioperasi karena usus buntu, setelah tumpang tangan Muhammad Kacai nggak jadi dioperasi, akhirnya dia terima kasih. Dia juga haji juga, pernah dari Arab, saya cerita tentang ini, saya doanya ke Isa Al-Masih, nggak apa-apa Pak, yang penting sembuh katanya. Akhirnya mengikutilah doanya dalam nama Yesus, sembuh besoknya jam 9. Terima kasih Pak Haji, saya nggak jadi dioperasi. Coba kalau dioperasi puluhan juta habis sama dokter katanya. Iya Bu, dalam nama Yesus gratis Bu ya, saya bilang. Tapi bukan Pak Haji minta itu, tapi gratis dalam nama Yesus. Maka ibu sangat berharga kenal nama Yesus. Oh iya Pak Haji, nanti katanya ya setelah di sini Bapak keluarganya udah sehat, main ke rumah saya ya. Iya Bu, kata saya. Seminggu kemudian saya datang ke rumahnya, saudaranya lagi kumpul di situ, ada 18 orang. Malam itu juga saya doakan di dalam nama Yesus, mereka mau terima karena melihat kejadian bahwa yang sakit itu disembuhkan. Amin. Haleluya. Iya. Amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat sekali.